Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kompleksometri. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Aulia Hanesli, 2 Dinda Nurfitria, 3 Nisyadera Anandita, 4 Nabila Sirli, dan 5 Rema Trisniani. Dasar teori. Dalam analisis suatu zat kimia digunakan berbagai macam metode. Salah satu metode yang dipakai untuk penetapan kadar logam adalah kompleksometri. Metode ini didasarkan atas pembentukan senyawa kompleks antara logam dengan zat pembentuk kompleks. Sebagai zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam literasi kompleksometri adalah garam dinatrium, etilen diamina tetra asetat atau dinatrium eta. Kompleksometri adalah jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks dan menjadi membentuk hasil berupa senyawa kompleks. Reaksi kompleks yang terbentuk dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis dengan ligan bertindak sebagai basa, dengan menyumbangkan sepasang elektronnya kepada kation yang merupakan asamnya. Ikatan atom yang terbentuk antara atom logam pusat dan ligan sering disebut kovalen. Alat dan bahan. Alat 1. Erlenmeyer 2. Buret 3. Pipet mol 4. Bowl 5. Gelas piala 6. Pengaduk kaca 7. Lapuk takar. Bahan 1. Larutan eta 0,01 m 2. Larutan CaCO3 0,1 molar 3. Buffer amonium pH T. Cara kerja. Yang pertama, dimasukkan dalam Erlenmeyer, ditambah Aquades 50 ml, digocok 3 menit. Yang kedua, tambahkan 5 ml buffer amonia pH 10. Yang ketiga, dicek pH larutan menggunakan alat pH meter, kemudian ditambah indikator EBT secukupnya atau merah anggur. Yang keempat yaitu dititrasi dengan Na2-EDTA 0,05 m sampai terbentuk warna biru jernih. Berikut data hasil. Berikut merupakan data hasil perhitungan kadar seng sulfat dan recovery seng sulfat. Pembahasan. Pada penambahan vitamin C sebanyak 600 mg dengan sampel seng sulfat, pH larutan menjadi 8,80. Sehingga ketika dititrasi dengan Na2-EDTA tidak terjadi perubahan warna. Titrasi kompleksometri harus dilakukan pada pH tertentu, yaitu 9-10. Sehingga ketika pH larutan di bawah 9 sampai 10 tidak terjadi reaksi antara logam dengan zat pembentuk kompleks dan tidak terbentuk senyawa kompleks. Dari data recovery di atas dapat diketahui bahwa metode kompleksometri yang digunakan untuk menetapkan kadar seng sulfat yang bercampur dengan vitamin C cukup teliti. Pada penambahan vitamin C berturut-turut 0, mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 350 mg, 400 mg, 450 mg, 500 mg, 550 mg menunjukkan recovery seng sulfat turun dari 100% menjadi 98,67%, 9,28%, 98,24%, 97,78%, 97,57%, 97,19%, 96,77%,
96,45%, 95,82%, 95,46%. Sehingga menurut Farmakope Indonesia, kadar zinc sulfat yang masih memenuhi standar yaitu antara 95 sampai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan kadar zinc sulfat yang bercampur dengan vitamin C menggunakan metode kompleksometri tanpa dilakukan pemisahan terlebih dahulu cukup akurat. Dari gambar 1 dapat diketahui bahwa kombinasi antara zinc sulfat dengan vitamin C dapat mempengaruhi hasil penetapan kadar recovery zinc sulfat yang ditetapkan secara kompleksometri, sebab metode tersebut sangat tergantung pada pH larutan. Kesimpulan 1. Recovery zinc sulfat dengan penambahan vitamin C 0 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 350 mg, 400 mg, 450 mg, 500 mg, 550 mg berturut-turut adalah 100%, 98,67%, 98,28%, 98,24%, 97,78%, 97,57%, 97,19%, 96,77%, 96,45%, 95,82%, dan 95,46%. Yang kedua, vitamin C yang masih dapat ditambahkan ke dalam zinc sulfat sebanyak 550 mg dan kadar zinc sulfatnya masih memenuhi persyaratan menurut Farmakope Indonesia, yaitu 95-100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.